amin ya rabbal alamin. Qauluhu pengendikan rawi rib'iyun utawi rib'i iku bikasir ra'i kelawan ngasuhake huruf ra. Lafaz rib'i itu dengan apa? Dikasrohkan Abu Rib'i. Itu apa namanya kunyahnya Sayyidina Handolah dengan dikasrohkan ra-nya. Wal usaidi lafaz usaidi iku bidhamil hamzati kalawan dhammah huruf hamzah wa fathis ini wa ba'daha yaun musyaddadatun kang den tasydidake apa ya maksuratun kang den kasrohake. Nah, lafaz usaidi ini menunjukkan apa? Qabilahnya atau asal keluarganya keluarga Usaidi. Usaidi itu ada hamzah yang didhammahkan, kemudian apa? Setelah itu huruf sin yang difathahkan, dan setelahnya huruf ya yang makna ya-nya itu ditasydid dan dibaca kasrah Usaidi. Nah, itu. Dan mana huruf dalnya dikasrahkan. Wa qauluhu tapi pengendikane rawi asaf wa pengendikane apa namanya? Asafna itu kata-kata Sayyidina Handolah yaitu bercanda. Yang dikatakan asafna itu apa? Asafa itu adalah wa utawi asaf iku bil aini kelawan huruf ain wa sin al mumahalatain dan huruf sin kang den anggurake karone. Maksudnya dengan huruf ain dan sin yang tidak dititik. Muhmalah itu artinya dianggurke. Artinya tidak dikasih titik. Ain tidak dikasih titik, huruf sin tidak dikasih titik. Ain kalau kasih titik jadinya ghain, sin kalau kasih titik jadinya shin. Dalam ilmu hadis zaman dulu itu seperti ini. Gitu untuk menegaskan bahwasanya huruf ini ada titiknya apa tidak. Kalau sekarang kan perlunya apa? Kalau sekarang itu karena kita sudah mengetahui bahwasanya huruf Arab sekarang itu sudah ada titik dan komanya, tak ada titiknya, tak ada titiknya, tak ada titiknya. Zaman dulu tidak ada. Zaman huruf Arab, zaman Rasulullah itu tak itu sama. Gundul semuanya. Dal sama dal itu gundul semuanya. Tok, lo ini gundul semuanya. Ain, gue itu gundul semuanya. Ain, apa terus kemudian fa, kof itu gundul semuanya. Itu. Dan untuk apa namanya yang masih menggunakan perbedaan itu adalah di dalam Al-Quran yang kiroat kolun itu daerah apa? Daerah Libya ke arah barat. Itu kalau kof itu titiknya 1. Gitu. Kalau nun nggak ada titiknya. Nah, seperti itu kan. Kok bisa? Ya bisa karena memang apa namanya pembelajarannya baik dari tingkat madrasah sampai tingkat atas memang seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan kiroat hafaz standarnya seperti itu. Tak apa namanya tak ada titiknya masing-masing, ain gun ada titiknya masing-masing, sobbot ada titiknya masing-masing, kokro dan lain sebagainya. Halatnya artinya adalah asaf itu alatnya bercanda subuh kita, wala abna dan bermain subuh kita. Wadu'i'a tulan utabil fadu'i'a itu adalah ma'asyu adalah pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu mugi paling ridho sinten Gusti Allah anhu maring karone. Kala ngendika sinten sahabat Ibnu Abbas baina ma indullah bismillahirrahmanirrahim utawi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yakhubu. Khutbah sinten kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila mura-mura huwa utawi mengolah yakhubu birojulin ana wong lanang kok imin kang ngadeg sapa rajul fasa'alatu murite kon sinten kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu maring rajul faqalu mongko padha matur sapa para sahabat Abu Israil ya rupane Abu jeneng asmane Abu Israil nadher kang nadher sapa Abu Israil ayaku ma ing ngadeg sapa ayaku ma ing ngadeg sapa Abu Israil fi syamsi ing dalem sore panas rengenge wala yaquta lan ora lingkuh sapa Abu Israil wala yastadilla lan ora niyub sapa Abu Israil yatakallam lan ora gunung faqala mongko ngendika sinten Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muru perintah sapa sira kabeh Abu Israil fayatakallam supaya ing becik guneman sapa mengolah Abu Israil wal istadilla lan niyub sapa Abu Israil wal yaqut lan lingguh sapa Abu Israil wal yutimma lan nyempurna ada sapa Abu Israil saumahu ing posone Abu
Israil wa riwayatake hadis sinten Al-Bukhari Imam Bukhari. Nah, hadis ini dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas ini putranya Said Abbas. Said Abbas ini adalah pamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu itu beliau bisa ngalimnya kayak itu karena apa? Karena beliau khidmah. Khidmah itu jadi lagen di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus kemudian didoakan sama Rasulullah, gitu kan? Rasulullah memakaikan pada Sayyidina Abdullah bin Abbas itu ridanya kayak selendang, terus dadanya disentuh sama Rasulullah. Terus Rasulullah doa, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihhu, fahamkanlah dia akan agama, wa 'allimhu, dan ajarkanlah kepada dia at-ta'wila, makna-makna daripada. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas ini menjadi mufassirul ummah di zaman sahabat radhiyallahu anhu. Main ketika masih muda seperti itu, di zaman sahabat dia sudah menjadi ahli tafsirnya. Nah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memasukkan Sayyidina Abdullah bin Abbas di dalam jajaran para syuhada. Nah, itu. Meskipun para masih muda, beliau dimasukkan ke jajaran para syuhada. Nah, ketika Sayyidina Umar memasukkan beliau di jajaran para syuhada, ada sebagian ahli badar itu yang kemudian protes nih, ya Khalifah, itu anak muda itu kan seumuran anak-anak kita, kok dimasukkan ke dalam jajaran ahli musyawarah ini bagaimana? Terus kemudian Sayyidina Umar memberikan pertanyaan mengenai masalah surat Al-Fath. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Nah itu. Kemudian semua memberikan jawaban, gitu kan? Tafsirnya begini. Nah, maka kemudian Sayyidina Umar memberikan waktu kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kalau jenengan bagaimana? Kalau menurut saya ayat surat itu adalah menjelaskan mengenai wafatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika orang itu sudah berbondong-bondong masuk Islam, sudah dibuka kemenangan, ya berarti apa? Misinya Rasulullah sudah selesai. Kalau misinya sudah selesai, maka waktunya Rasulullah mundur. Nah, mendengar penjelasan Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Umar mengatakan, ini loh alasan kenapa saya memasukkan anak muda ini di dalam jajaran syuro. Gitu. Nah, beliau meriwayatkan ketika baginda Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berdiri. Nah, melihat laki-laki itu berdiri, Rasulullah tanya sama yang hadir di situ, itu siapa tadi yang berdiri? Maka orang-orang mengatakan, ya Rasulullah itu namanya Abu Israil. Gitu. Abu Israil namanya. Gitu. Namanya Yusairun. Namanya Yusair. Kodanya Abu Israil. Dia itu nazar, ya Rasulullah, berdiri di siang bolong di bawah terik matahari. Terus kemudian dia juga tidak akan duduk. Terus kemudian tidak akan berdiri di bawah iup-iupan, misalkan di bawah pohon, dan tidak ada dan dia tidak akan bicara, gitu kan. Dan dia puasa. Jadi dia pernah nazar dan tidak tahu nazarnya apa. Pokoknya saya akan berdiri di siang bolong, tidak ngiup, tidak ngomong, tidak duduk, kosong. Gitu. Kosong. Nah, maka Rasulullah SAW ketika, ayo kan itu dikasih tahu, tidak apa-apa diteruskan, tapi harus bicara, tetap bicara dan niup, duduk. Nah, kosongnya terus ke. Nadarnya dikerjakan, tetap di sana, tapi jangan seperti itu. Tetap niup, duduk, dan tetap ngobrol kalau ada yang tanya. Puasanya boleh diteruskan sampai nanti datang waktu maghrib. Nah, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini adalah hadis terakhir dari pembahasan bab yang menerangkan mengenai kita ini di dalam mengamal agama sing sedeng wae. Jadi
ekstrim niku ampun, nggih. Ekstrim berapa? Nek ekstrim ora apa-apa. Wah, aku arep poso sing bilaruh. Poso bilaruh maksudnya ya kok omen nek buka ora ana sing ana ruwe. Contohnya, ya ayam goreng kan wis mati, jadi ora ruwe bisa. Nah, gitu. Nah, bukan seperti itu kan. Dan itu adalah bagian dari nganu saja. Anggaplah kalau bilaruh atau mungkin robot itu adalah bagian dari berlatih saja, mengurangi sesuatu yang memang bisa memunculkan kuatnya sahabat dikurangi. Itu bagian dari apa tarbiyah. Tapi bukan sesuatu yang kemudian harus sifatnya kudu atau harus tidak. Kuat ya berarti ya semangat biasa. Bukan seperti itu. Di dalam Islam diajarkan apa namanya amaliyah itu sing tawasuk. Tawasuk tengah-tengah ya. Tawasuk itu tengah-tengah. Dan kemudian dalam beramal pun juga tawasuk ditimbang nek kira-kira kok orang mampu ojo dipaksa. Jangankan yang sunnah, yang wajib itu. Kalau memang tidak mampu itu apa namanya ada rukhsah. Kita mungkin kita safar. Ada rukhsah. Rukhsahnya apa? Jamak sama qasar. Kita lagi puasa, safar, disuruh untuk apa? Buka puasa kok. Gitu. Orang hamil, itu kan hamilnya besar, takut kalau misalkan nanti ada apa-apa dengan kesehatan yang boleh enggak puasa kok nanti dikodok ketika sudah selesai. Nah, seperti itu. Dalam syariat yang wajib saja ada rukhsahnya. Gitu. Dalam zakat pun seperti itu. Ketika sudah nggak mau bayar zakat, mungkin nggak mau bayar zakat, urusan juga gampang. Berarti sampean jadi apa? Orang yang wajib menerima zakat. Berarti urusan orang wajib bayar zakat, terima urusan dia berarti sampean pun mau zakat. Gitu aja gak susah kan kita nih kok. Jadi sing sifatnya apa? Sing sifatnya tasadur, sing atau sing keras-keras niku tidak diajarkan di dalam agama Islam. Nah kalau misalkan mau berlatih, berarti sekiranya yang kondisi tubuhnya itu apa namanya misalkan puasa sunnah disesuaikan dengan kondisi tubuhnya. Ini adalah hadis terakhir pada kajian apa namanya bab yang menerangkan untuk tidak berlebih-lebihan di dalam beramal agama. Bismillahirrahmanirrahim. Babul utawi iki khusus bab fil muhafadzati ala a'mali sholihati ing dalam reksa ala a'mali ing atas pira-pira amal sholihati kan bagus apa amal wa tarki tahawuni lan ninggal perkara kang ngalekake biya kelawan pira-pira amal wa tasahuli lan gampangake fi ing dalam amal. Dan sekarang bab baru bab 15 yang menerangkan mengenai menjaga amaliyah sholihah dan meninggalkan perkara apa namanya yang melalaikan. Maksudnya jangan melalaikan, jangan meninggalkan amaliyah yang sudah dibangun dan jangan meringan-ringankan. Jangan gampangke ojo remehake amaliyah yang memang sudah dibiasakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitab min qablu fadala 'alaihimul amdu faqasat qulubuhum. Qala samun ngendika sinten Allah Gusti Allah Ta'ala halim maha luhur Gusti Allah. Alam ya'ti ora teko. Alam ya'ti ora teko. Illa di maring pira-pira wong amanu kang padha iman sapa alladzi antahsya'an. Yen to padha khusyuk apa qulubuhum. Pira-pira atine mengolah alladzina li dzikrillah maring iling maring Gusti Allah. Wa ma lan maring perkara nazala kang wis mudhunake sinten Gusti Allah minal haqqi saka perkara kang hak wala yakunu lan aja sapa muwala wala yakunu lan aja sapa mengono alladzina ono iku kalladzina kaya wong akeh utu kang den awas sapa alladzina alkitab kitab yang qablu saka zaman kang dingin wa tala lan dawa alaihim ing atase munah alladzi apa al-madwa waktu faqasat mengko dadi atas apa kurubuhum pira-pira adine. Tidakkah sudah datang? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum. Bukankah tidak datang? Apakah belum datang kepada orang-orang yang mereka mengaku beriman supaya mereka apa? Mengkhusyukkan hati mereka di dalam ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu
dan di dalam perkara yang mana Allah Subhanahu wa taala telah turunkan terhadap perkara yang hak. Ya, gitu. Jadi ini sebuah sebuah motivasi. Motivasi ada penekanan. Apa belum ada toh? Apakah belum ada informasi atau mungkin dorongan? Apakah belum datang ke arahan bagi orang-orang yang beriman itu untuk senantiasa menjaga kekhusyukan hatinya di dalam dikir kepada Allah? Apa belum ada? Kan sudah banyak diturunkan kan ayat-ayat untuk menjaga kekhusyukan, menjaga hati kan itu kan ada perintahnya kan gitu kan. Contohnya ala dzikrillah tatma'innul qulub ya kan? Itu terus kemudian banyak perintah-perintah untuk menjaga kekhusyukan hati itu kan banyak gitu kan. Dan dengan apa ya dengan amalia-amalia itu dijaga gitu kan. Dan itu perkara yang hak itu dijaga, gitu kan. Sholat dijaga, istiqomah dijaga, jamaah dijaga, itu dijaga. Apa belum datang kan sudah datang kan, nah, gitu kan. Bahasanya seperti itu. Wala yakunu kalladzina utul kitab. Janganlah kalian itu dan janganlah mereka orang-orang beriman itu seperti orang-orang yang mana dulu dikasih kitab. Orang-orang siapa yang dikasih kitab? Yang dikasih kitab itu umatnya Nabi Daud alaihissalam dengan Zabur, umatnya Nabi Musa dengan dengan Tauratnya, umatnya Nabi Isa dengan Injilnya. Sebelum ada kitab-kitab itu ada sohifah. Sohifahnya Nabi Sis alaihissalam, sohifahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam sebelum beliau dikasih Taurat juga dikasih sohifah, kan? Sebagai peringatan, kan? Sebagai sebagai panduan bahasanya juklak dan juknis menjadi hamba Allah. Nah, gitu. Jadi kitab ini adalah juklak dan juknis menjadi hamba Allah. Kan mesti foto. Gitu kan? Jangan seperti mereka orang-orang dikasih kitab zaman dulu, fatwa alaihim al-amatu dikasih waktu lama, durasinya lama, gitu kan? Apa bahasanya? Dikasih kesempatannya lama, tetapi malah mereka melalaikan itu. Maka hatinya menjadi keras, konsolat, kadang sholat, konjamaah, zakat, malah medit, gitu loh. Konsian, turu ya kamu aja berangkat sama Musa, sama Tuhan kamu duduk di sini. Nah, itu orang-orang zaman dulu seperti itu. Maka jangan seperti itu. Kita itu sudah dinasihati sama Gusti Allah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala samunalika Allah subhanahu wa ta'ala وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها وقفينا dan kami Waqafaina lan wis nyusulat ya sapa kita bi Isa kelawan Isa ibnu Maryam putrane Sayyidah Maryam wa ataina lan wis aweh sapa kita ing Isa al-Injil ing kitab Injil wa ja'alna lan wis dadi sapa kita fi qulubil ladzina ing dalam pira-pira atine wong akeh itabau kang padha anut sapa alladzina hu Isa rahmatan ing rasa sayang wa rahmatan lan rasa welas wa rahbaniyatan lan ngedohi perkara dunya. Ibtada'u mongko tetapi padha gawe-gawe sapa mengolah alladzina ing pira ing akmal mal ora to kakap nawis nulis sapa kita wis marduake sapa kita ing amal alaihim ing atase mengolah alladzina illa tiga ridwanillah kejaba murih ridwane Gusti Allah. Pamaro au mongko ora padha ngrekso sapa alladzina ing amal kori ayatnya kelawan sak bener-bener jogone apa. Ini kisahnya Nabi Isa kepada Bani Israel dan kami susulkan kepada Nabi Allah Isa dan kami susulkan kepada Nabi Isa bin Maryam alaihissalam dan kami berikan kepada Nabi Isa alaihissalam Injil. Apa? Injil, kitab Injil. Dan kami juga memberikan di dalam hati orang-orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam perasaan apa? Perasaan sayang, perasaan belas kasih, perasaan tidak cinta dunia. Ya. Tetapi mereka kemudian mengajak-ajakan, nah gitu, nambah-nambahi dewe, Pak. Bid'ah carane. Ya. Nambah-nambahi dewe, ideologinya ditambah. Gitu. Kurang sangar kita ini, kurang gandem gitu.
Mereka nambah-nambahi padahal kami tidak membantukan kepada mereka. Kan gitu kan. Jadi tidaklah kami membantukan kepada mereka kecuali apa yang kami bantukan kepada mereka itu untuk mencari ridha Allah, gitu kan. Dan mereka terhadap hal itu tidak menjaga dengan sebaik-baiknya. Sehingga sholat subuh ya orang rakaat, ojo mau tambah-tambah jadi limo, ojo mau tambah-tambah jadi pitu. Ya gitu. Ya. Itu poso ini gak usah sasi gitu. Ojo mau tambah-tambah ya poso rong sasi. Poso ini awan tok ojo tambahin nek bengi kurang gadem ngono kan. Kurang gagah gitu ya. Nah itu. Rasa ditambah-tambahi itu. Nah, Bani Israel itu kayak gitu setengah gitu. Kayak berita itu Bani Israel itu. Wong Islam saya ketularan gitu. Nah itu ya. Ketularan ya. Sudah apa dibeli sama Allah Subhanahu wa taala dibeli kepada umat Islam ojo melu wong zaman biyen mereka itu gawe perkara-perkara sing Bismillahirrahmanirrahim wa qala Allah ta'ala wa la takunu kalladziina qatadu sadaha min ba'di quwwatin ankatha. Qala samun ngendika sidina Allah Subhanahu wa ta'ala wa la takunu lan ojo ana sapa sira kabeh ana iku kalati kaya wadon napodot kamu dari sapa mula alati guslah ing benange alati min ba'di kuwatin saking sakwise mengolah kuat angka sama kau dadi udar apa mengolah benang. Janganlah kalian itu seperti seorang perempuan yang mengurai benangnya setelah benangnya itu dipintal. Ya. Benang sudah dipintal menjadi bagus tapi kok diudari akhirnya modal madul antasa akhirnya menjadi apa? Menjadi rusak lagi, menjadi ruwet lagi. Ini kalimat ini merupakan kalimat majas. Ya. Dalam Al-Quran itu ada kalam hak, ada kalam majas. Nah, kalau ngaji usul fikih ini dibahas itu. Kalam darurah itu ada kalam hak, ada kalam hakiki, ada kalam majazi. Nah, di dalam kitab apa? Bayanul Ulama, apa namanya? Syarh Mahfud, beliau menjelaskan hal ini. Nah, beliau menerangkan kalau Imam Abu Dawud kata beliau dalam Al-Quran itu tidak ada kata-kata majas, gitu kan. Yang ada itu hakiki semuanya, gitu. Tapi dalam Al-Quran ada kata-kata fas'al ahla qaryah, gitu. Fas'al al-qaryata, tanyalah kamu kepada desa itu. Dan bagaimana desa itu mau ditanya? Desa kalau ditanya ya nggak bisa ngomong. Yang ditanya itu ahli penduduk desa. Nah, itu kata-kata yang sifatnya majas. Nah, ini perumpamaan ini. Itu kan kalladzina qatalu salaha ini perumpamaan. Oke. Perumpamaan ada orang yang sudah memintal benangnya kok diudari lagi. Maksudnya ngopo? Orang itu amalnya wis api-api sedina maca sak juz gitu, wis api-api istiqomah salat wengi, wis api-api jamaah moro-moro aras-aras. Ini lho. Paham nggih? Moro-moro aras-arasan kuwi padha wae wis benang wis dipintal bagus, kok diudari meneh. Gitu. Jadi ini cara kalau niku ruwet sakniki. Lah ruwet piye? Amalane piye? Ya lho. Nek cara pondok lho, lah amalane piye kok ruwet? Bali pondok cek ndres ora. Bali pondok cek wiridan ora. Ngono. Istiqomah teko selaparan ora lah. Ora tahu oke, makane ruwet. Jadi nek ruwet iku aja nyalahke sapa-sapa, salah no awakmu dhewe wis ketata biyen jamane ning pondok misalkan wiridan karo Mbah Yai wiridan apa yo diamalno. Ning pondoke amale dalail amalno dalail kuwi mbondira maca Quran sedina 3 juz amalno niku. Niku nek diamalno mangke niku sing dadi apa jenenge mengatur ritme dirinya sendiri. Ngono. Jadi memang dibutuhkan suatu konsistensi di dalam amalan kedisiplinan itu. Ya kan? Kedisiplinan. Kesel niku memang boleh kesel tapi istiqomah niku wajib. Jadi kesel niku nggih ora apa-apa ning males karo rasa-rasa niku ampun. Sampai-sampai kasih Nabi ini ketika Allahumma ini a'udzubika minal kasli. Ya, saya minta perlindungan kepada ya Allah dari perbuatan malas. Kenapa malas? Alas-alasan itu kufur nikmat. Wong Islam kok alas-alasan. Kudu sing mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi cara amalan sudah tertata dengan baik, gitu. Jadi misalkan melu ngaji wis diajari karo ustaz kiai temoto, ya kok malah ora istiqomah. Akhirnya kan bunda tuh dari ngono kok kan bersubuh wiridan tekan isya bar isya kemudian jalan-jalan itu dari tertata gitu.
niku istiqomah. Wa qala samun ngendika sinten Allah Subhanahu wa taala wa'bud lan manembah sapa sira rabbaka ing pengiran sliramu hatta ya sehingga tumeka ka ing sliramu apa al yakin kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya kal yakin, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai ajal menjemput, dan dia memang Yus ngono. Nek ngendikane Kiai Uzairon Refer Abdillah Temboron itu ngamal agama iki tekane mati. Nek umure dhewe tekan sesuk ya berarti ngamal agama tekan sesuk. Ngono wae penak. Ora seneng sing dawa-dawa cara mikire, nggih. Ya wis ya. Jadi gitu, beramal itu yang istiqomah. Ojo rasa-rasan. Wa amal ahaditsu anapun biro-biro hadis wa minha moko iku setengah sebuah hadis. Haditsu Aisyah utawi hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa kana lan ono ahadud dini paling den senenge agama ilaihi maring Gusti Allah iku perkara dawa makan lan sapa sahibuhu wong kang amal agama alaihi ing atase din. Waqat sampai Quran teman-teman wis dingin apa hadis kita bil qablahu ing dalam bab sadurunge bab apa menjaga amal-amal. Nah, di antara hadis-hadisnya adalah hadis-hadisnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kana habbu dini ilaihi ma dawa masahibu alaihi. Cara beragama yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mengamalkan agama itu langgeng atau istiqomah di dalam mengamalkannya. Nanti mereka Pak, pojok mereka Pak, gadengnya kiri. Nah, kiri mentok. Jadi Singapura langgeng itu istiqomah. Ngaji maca Quran jadi istiqomah. Terus jadi istiqomah. Bukan sekarang baca banyak, terus banyak besok lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Umarom. Dan saya Sayyidina Umar ibn Khattab putra Mbah Khattab radhiyallahu anhu paling ridho Allah subhanahu anhu maring Umar bin Khattab. Qala ngendika sinten Sayyidina Umar, qala ing wis ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapa niwa iku nama turu sapa man an hisbihi saka dari man minal laili indal moyah wengi. Au man syai'in utawa saking suwi-suwi minhu saking hisib Faqara'atumu limoto sapa man ing isin main waktu bayar sholatul fajr ing dalam andane sholat subuh wa sholat duhur lan sholat duhur kutiba mawadin tulis kau mareman kaan nama apa kaan nama kaya situne man iku qara'a maca sapa man ing isin minal laili ing dalam wayah wengi wa wis riwayatake ku hadis dan muslimun imam muslim. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang tidur dia belum menyelesaikan wiridannya, belum menyelesaikan zikirnya, belum menyelesaikan hizibnya di malam hari, tidur mungkin capek atau belum menyelesaikan maca Qur'annya, kemudian dia membaca Qur'annya, membaca wiridnya pada waktu di antara sholat subuh dan sholat zuhur. Misalkan tadi malam itu belum wiridan, misalkan belum baca hasbunallah wa ni'mal wakil, kan? Atau belum baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin karena saking capeknya, kok diamalkan di antara waktu subuh sama zuhur pagi harinya, maka mendapatkan pahala, mendapatkan itu semuanya itu sebagaimana dia membacanya di malam hari. Jadi kalau misalkan lali, tidak apa-apa capek, ojo ditinggal, neng dikodok di waktu apa paginya. Ya. Karena amalia-amalia itu merupakan suatu wasilah tertatanya kehidupan kita. Amalia-amalia khairiyah, amalia-amalia kebaikan ini merupakan satu wasilah atau perantara bagi kebaikan-kebaikan di dalam keseharian kita. Jadi itu. Yus ulama itu semuanya terus ngoten niku di istiqomah terus. Ki Zahrul Anam itu pernah cerita. Dia itu kan alumni Saran. Dia mengatakan saya itu punya teman dari Madura. Itu kalau habis Isya itu mutolaah kitab sampai subuh ngalim tenan loh. Sekarang jadi suriah di Madura. Nek kula
apa namanya tekan jam 3. Ini pokoknya tekan jam 3. Ning subuhane ora apa? Ora kondo. Gitu. Wah, mutolaah tekan bengi tapi kemudian subuh jam 09 ya padha wae. Ini Kiai Zulul Anam itu beliau menantunya Kiai Haji Maimun Zubair. Nah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. وعن عبد الله سيدنا عبد الله بن عمر putranya Said وعن ابن عمر putranya Sayyidina Amr ibn Asyib putranya Bahas radhiyallahu anhuma. Qala Nabi Qasim Abdullah bin Amr bin As qala in wasnati qali malik insul sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah ya Abdullah la takun aja sapa sira ana iku mislah fulan kaya kailu suci wong kana ana sapa fulan ana iku ya ku mung ngadeg sapa fulan alaila ing dalem wayah wengi Wadaro kalah hingga sebuah Quran dia malaili surat wengi mutafakun alaih. Baginda Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu mengatakan, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada saya, ya diwejani, ya Abdullah, kamu jangan seperti itu loh. Ada orang nggak disebutkan namanya di sini. Kamu jangan seperti itu loh orang itu. Dia itu ya, malam sudah bagus-bagus sholat malam, habis itu ditinggal sholat malamnya. Nah itu ojo dongkek ya. Tolong dino sholat wengi koblas sesasi ora sholat tahajud. Gitu. Ojo dongkek ya, istiqomah ya. Ora kita ngerokok kok nggih. Ngono, ojo dong istiqomah itu. Pokoknya kalau istiqomah itu nanti akan muncul muncul karomahnya itu. Karena apa? Istiqomah itu khairu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Pokoknya istiqomah terus itu akan muncul keramatnya. Ya, akan muncul keramatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana Aisyah lan sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat ngendika sayyidah Aisyah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana iku ila. Nalikane fatas terlinggar ing Rasulullah apa as-salat minal laili. Ing dalem wayah wengi min wajain mugrana sakit au ghairihi utawa saliyane sakit sholat mongko sholat sinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minan nahari ing dalem wayah awan intai asyarata kelawan rolas rakaatan apa nih rakaate ruwawis riwayat lagi hadis Muslimun Imam Muslim. Jadi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dahulu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika tertinggal terlewat sholat malamnya karena sakit sifat kemanusiaan bagi Nabi itu ada Pak. Nabi itu ya tetap jahat, Nabi itu ya tetap nikah, Nabi itu tetap tidur, Nabi sakit. Tetapi apa namanya itu semua tidak menjadikan turunnya martabat para nabi. Nah, itu. Jadi sifat-sifat kemanusiaan itu juga ada di dalam diri para nabi. Kenapa? Ben nabi ini bisa ditiru. Fungsinya kanjeng nabi, fungsinya nabi-nabi itu untuk ditiru. Umatnya nabi atau mana, nabi atau sare, nabi atau ayo sekarang niru nggih sinten jelas jenengan nabi wong nggih mboten dahar jelas dengan nabi nggih kalau itu ora kepencut nah misalkan seperti itu. Jadi angge mongko berdua saudara dewi maka nabi itu tetap nikah, nabi itu tetap dahar, nabi itu tetap sare nggih nabi kolo-kolo gerak. Nah, Rasulullah SAW itu kan dulu kalau misalkan kok sakit malamnya terlewat sholat malam, maka beliau mengqadhonya di siang hari di antara waktu apa? Subuh dan zuhur dengan sholat sebanyak 12 rakaat. Rawahu Muslimun, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Babun fil amri bil muhafadzati ala sunnati wa adabiha wallahu a'lam bis-shawab. Waalaikumsalam.